Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi menggunakan recording YouTube ya. Jadi nanti silahkan Anda dengarkan audio ini dan kemudian Anda pelajari materinya seperti yang sudah saya share pada Google Classroom untuk dapat bisa mengerjakan tugasnya. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang perencanaan pemasaran strategis. Ya, kita akan melihat dulu sebetulnya apa itu hakikat dari perencanaan strategis. Hakikat perencanaan strategis di sini dikatakan adalah merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar atau market opportunities yang timbul. Jadi tentu saja kita harus melihat bahwa antara sumber daya organisasi yang kita miliki, baik itu dalam hal sumber daya manusianya, sumber daya asetnya, ya, sumber daya produksinya, sumber daya bahan baku atau apapun itu, ketika kita ingin masuk ke dalam market atau kita mendapatkan peluang market, maka semuanya perlu perencanaan. Ya, termasuk di dalamnya adalah sumber daya marketingnya, ya. Sehingga ketika semuanya sinergi, ketika semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, secara sinergi bersama-sama dapat difungsikan, maka tujuan akhir kita adalah kita bisa masuk ke dalam penetrasi market, begitu ya. Nah, tujuan utamanya tentu saja adalah kita ingin menghasilkan laba dan pertumbuhan yang jangka panjang. Jadi diharapkan dengan adanya satu perencanaan yang kokoh dan sinergitas antara masing-masing sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi, itu semua dapat difungsikan untuk dapat ya kedepannya ini memiliki laba yang kontinu gitu ya. Laba yang kontinu selalu ada penambahan laba dan juga labanya ini tidak hanya terbatas pada periode waktu tetapi dapat berjalan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, tentu saja di dalamnya suatu pengambilan keputusan yang strategis itu membutuhkan komitmen atas sumber daya secara jangka panjang, ya. Kalau kita ingin mengharapkan bahwa pemasaran kita atau sumber daya kita ini adalah sumber daya yang long last, maka kita juga harus selalu memikirkan segala sesuatu perencanaan itu adalah untuk long last. Ya, artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sekedar sementara gitu ya. Hari ini penjualan kita bisa naik, tapi besok penjualan kita menurun. Kenapa? Karena ada perencanaan yang tidak matang, karena adanya ketidaksinergian. Nah, itu yang kita tidak harapkan seperti itu ya. Nah, kesalahan dalam membuat strategi dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Sebaliknya, dengan perencanaan yang strategis, yang baik, itu akan dapat melindungi sumber daya perusahaan dan memproteksi sumber daya terhadap desakan persaingan. Ya, jadi kita bisa menggunakan sumber daya itu secara kontinu, secara terus-menerus dan juga kita akan dapat melindungi sumber daya kita. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk jangka panjang, begitu kan? Nah, sekarang terkait yang kedua, poin kedua, apa sih rencana pemasaran atau yang kita sebut dengan marketing plan? Yaitu proses mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, serta menentukan strategi apa yang digunakan untuk mencapai sasaran. Ya, tadi kita sudah melihat betapa pentingnya perencanaan strategis itu di dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian spesifik, yaitu divisi marketing. Ya, fungsinya apakah dibutuhkan perencanaan? Tentu saja sangat dibutuhkan. Ya, fungsi utamanya adalah untuk apa? Supaya kita dapat menggunakan sumber daya yang ada di dalam marketing itu untuk mencapai sasaran. Gitu kan? Ya, perencanaan dalam pemasaran itu apa saja? Dia bisa mencakup
Seluruh kegiatan, baik itu sifatnya ia mendesain kegiatan yang berhubungan dengan sasaran pemasaran maupun perubahan lingkungan pemasaran. Di dalam market ya, ketika kita bicara soal market, maka kita harus tahu bahwa market itu adalah selalu dinamis. Market itu tidak pernah statis dan market itu berkembangnya sangat cepat. Bagi mereka yang selalu masuk di dalam trendsetternya market, pasti mereka akan bertahan. Tapi bagi mereka yang tidak bisa masuk ke dalam trendsetter market, pasti mereka akan tergilas, begitu ya. Jadi tujuan kita adalah kita harus selalu mempersiapkan strategi A setelah selesai. Nggak cukup strategi A kita terapkan terus menerus, kita harus siapkan strategi B. Strategi B selesai, kita nggak cukup dengan menerapkan strategi B terus menerus, kita harus siapkan strategi C dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita siap terhadap market change. Ya, tentu saja ketika kita membuat strategi A, strategi B, strategi C tadi, tentu saja kita melihat perubahan apa yang ada pada market, serta kebutuhan apa yang diperlukan dalam market. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan secara gamblangnya bahwa disebut dengan rencana pemasaran itu adalah apa? Ia adalah merupakan dokumen yang tertulis sebagai manual book, begitu ya, atas semua kegiatan pemasaran yang harus dijalankan oleh manajer pemasaran. Ya, jadi kita harus punya yang disebut dengan strategi dulu sebelum kita masuk ke dalam market yang sesungguhnya. Gitu. Kenapa? Jangan sampai ketika kita market tanpa mempersiapkan strategi. Itu sama saja Anda hendak berperang tanpa mempersiapkan senjata, gitu. Ya. Jadi market itu saya katakan kejam. Market itu saya katakan selalu berubahnya sangat drastis, sangat dinamis. Dan ketika Anda memiliki strategi, maka di situ Anda sudah mempersiapkan. Kalau strategi A gagal, maka Anda bisa maju ke strategi B. Strategi B gagal, maka Anda punya opsi strategi C, dan seterusnya. Itu adalah bagi orang atau bagi divisi yang sangat mengerti seperti apa perubahan yang sangat dinamis. Oke, sekarang selanjutnya kita lanjutkan kembali. Mengapa kita perlu untuk membuat rencana pemasaran? Oke, yang pertama, rencana pemasaran dapat menjadi dasar bagi pihak manajemen guna melakukan perbandingan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang dicapai. Jadi yang pertama ya, mengapa kita perlu membuat rencana pemasaran? Karena rencana ini dapat dijadikan tolak ukur, dapat dijadikan acuan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang sudah dicapai. Begitu. Jadi kita tahu kondisi kita ini pada tingkat mana? Apakah kita sudah tahapan baru mulai, ataukah tahapan kita menuju maju, menuju berkembang maju gitu ya, atau kita sudah menguasai pasar? Ya, kita bisa tahu indikator tolak ukur kita itu berada pada tingkat mana. Yang kedua, rencana pemasaran yang tertulis itu dia akan menjelaskan everything, semua kegiatan yang dapat membantu para karyawan di dalam memahami dan bekerja sama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena kenapa? Karena kita punya SOP yang jelas, kita punya goals yang sama. Dari goals yang sama kita susun standar operating procedure yang sama yang harus diterapkan dan yang harus dilaksanakan oleh semua stakeholder. Begitu kan? Ya. Dan yang ketiga, rencana pemasaran memudahkan kita untuk mengkaji tentang lingkungan pemasaran serta cara kerja karyawan perusahaan. Nah, kita lihat ya. Jadi kita dengan adanya rencana, kita bisa tahu apakah members dari para kita bisa katakan member kita ini sebagai orang-orang yang berada di divisi pemasaran siap tidak dengan menghadapi marketing environment yang seperti sekarang. Gitu. Karena kita tentu saja untuk menghadapi marketing environment yang terus-menerus berubah, maka kita diperlukan talent-talent yang cukup dinamis juga. Dinamis di sini dalam artian mereka mampu mengembangkan diri dan mereka mampu selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada.
Ya, mereka adalah orang-orang yang inovatif. Mereka adalah orang-orang yang bisa mencari broad wide gitu ya. Pikiran mereka itu adalah broad wide. Jadi pikiran mereka luas. Mereka bisa mencari sumber A, sumber B, sumber C untuk dijadikan satu kesimpulan, untuk dijadikan satu bahan acuan untuk mengembangkan strategi. Itu adalah orang-orang yang inovatif. Gitu. Kita harus mengharapkan orang-orang yang berada dalam tim kita adalah orang-orang yang seperti itu untuk menghadapi marketing environment yang sangat dinamis tadi. Begitu. Ya, selanjutnya rencana pemasaran yang dibuat bisa dijadikan sebagai satu acuan bagi keberhasilan aktivitas perusahaan di masa yang mendatang. Jadi, kalau kita berhasil melaksanakan atau berhasil melakukan apa yang sudah menjadi rencana bagi kita, maka itu dikatakan rencana kita berhasil. Tapi kalau pada pelaksanaannya kita mengalami kendala, maka kita harus evaluasi. Jadi sebetulnya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang gagal. Anda gagal, Anda harus evaluasi, Anda coba kembali, Anda kembangkan kembali. Anda berhasil pun Anda tidak cukup berhasil sampai di sana, karena tadi seperti saya bilang, Anda harus siap dengan strategi-strategi berikutnya untuk menghadapi dinamisnya marketing environment. Ya, jadi tidak ada kata sukses. Ya, ukuran sukses itu bukan dari penjualan, tetapi ukuran sukses itu adalah ketika Anda mampu melakukan setiap rencana yang Anda buat. Dan ukuran sukses itu adalah ketika Anda berhasil membuat rencana baru. Jadi tidak ada kata ukuran sukses sampai di batas mana, tidak ada. Yang ada adalah ketika Anda terus-menerus develop. Gitu ya, berkembang. Dan selanjutnya, rencana pemasaran memudahkan manajer pemasaran untuk masuk ke pasar dengan kesadaran akan berbagai kemungkinan dan masalah yang dihadapi. Jadi, strategi yang kita buat ini based on reality, bukan based on goals. Ya, memang based on goals, tapi juga harus realistis, based on problem. Ya, kita mau mencapai goals, tapi kita harus look at the problems. Kita harus lihat dulu problemsnya. Kita harus cari tahu dulu apa masalah yang ada di lapangan? Apa masalah yang ada di pasar? Supaya apa? Supaya ketika kita masuk pasar, kita tahu, kita sudah prediksi, oh kita ketemu barrier atau hambatan A. Strateginya adalah ini. Ketika kita masuk obstacle ini atau halangan ini, maka kita sudah siap dengan semua strategi. Itulah tujuan dari rencana pemasaran ya. Nah, yang keempat, terkait dengan proses pemasaran, ya. Nah, unsur-unsur di dalam rencana pemasaran, sebetulnya di dalamnya ada 3 elemen yang sangat menentukan. Yang pertama, kita harus tentukan misi kita dulu. Visi dan misi kita. Oke, visi, misi, dan sasaran perubahan. Jadi, visi, misi, dan sasaran perubahan ini, sasaran perusahaan ini terkait dengan goals, terkait dengan tujuan. Terkait dengan apa yang hendak kita ingin capai dan bagaimana kita mau mencapainya. Nah, baru setelah itu kita analisa situasi. Kita lihat untuk mencapai goals tersebut, problemsnya apa saja. Kita harus bisa breakdown. Kita harus bisa analisa. Oh, saya ketemu Pak untuk mencapai goals ini, tantangannya ini. Nah, kita harus breakdown. Baru kita diskusikan bersama untuk kita bisa menetapkan strateginya, gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah menggambarkan pasar yang dituju dan menetapkan konsep atau komponen bauran pemasaran. Jadi kita bisa menetapkan komponen bauran pemasaran. Jadi kita bisa menetapkan strategi ini untuk problem A, menetapkan strategi ini untuk problem B, dan seterusnya. Ya, elemen yang mungkin termasuk di dalam rencana pemasaran adalah 1, anggaran. Ya, tentu saja. Ini menjadi hal yang paling utama dan pertama. Ya, yang sangat dipertimbangkan. Karena apa? Untuk adanya sebuah strategi, kita juga butuh budget. Bagaimana caranya kita mau dan bisa untuk menciptakan suatu strategi yang low budget tetapi tidak mengurangi unsur efektivitas dan efisiensinya. Ya, selanjutnya jadwal pelaksanaan. Karena tadi
Harus efektif secara budget dan efisien secara waktu. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau jadwal pelaksanaannya pun ngaret atau jadwal pelaksanaannya pun terlalu lama, pasti akan memakan budget yang sangat besar. Sementara keadaan lingkungan environment kita sudah tidak sama lagi gitu. Apalagi kalau kita bergerak di bidang-bidang yang sifatnya berkembang, develop begitu ya. Seperti misalkan Anda mau menjadi seorang digital marketer, Anda harus lihat tren sekarang apa yang orang pakai gitu. Ya, dominasi dari digital marketing yang Anda pakai, yang dominan orang pakai sekarang itu apa gitu. Apakah Anda masih berkutat dengan hanya membuat website, toko online? Ataukah Anda sudah beralih menuju Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google AdWords? Anda maksimalkan semua potensi yang ada, ya, dengan suatu deadline yang lebih pendek, gitu ya, ketimbang Anda harus menciptakan website dan harus Anda develop dulu, Anda harus konsultasi dengan web developer dan sebagainya. Mana yang lebih simpel dan mana yang targetnya lebih capaiannya lebih banyak gitu. Yang radius jangkauannya lebih besar atau lebih banyak begitu ya. Oke, di sana ya. Selanjutnya, yang ketiga adanya upaya penelitian pemasaran yang diperlukan. Nah, tentu saja di sini ada upaya. Ada effort. Effort untuk apa? Meneliti. Ya. Jadi kita harus mulai dari analisa, penelitian, survei. Mengetahui dulu problemnya apa, kondisi saat ininya seperti apa. Kita tidak bisa langsung terjun tanpa adanya strategi. Gitu. Dan yang keempat baru kita menyesuaikan, adjusting antara elemen-elemen perencanaan pemasaran dengan kondisi environment-nya dari marketing tadi begitu. Ya. Next, penulisan rencana pemasaran. Nah, di sini setelah kita sama-sama merumuskan bersama, sama-sama mengetahui problemnya A, B, C, D, E, menetapkan strategi dan sebagainya untuk adjusting, untuk menyesuaikan antara kemampuan perusahaan, sumber daya yang kita punya dalam organisasi kita dengan marketing environment kita, maka selanjutnya kita harus membuat itu menjadi suatu baku, hal yang baku. Hal yang baku itu apa? Penulisan rencana pemasaran. Ya, artinya di sini kita mampu menyusun planning pemasaran kita seperti apa. Yang secara tertulis. Supaya apa? Supaya bisa diketahui oleh semua stakeholder. Apakah yang perlu tahu ini hanya sekedar orang marketing? Tidak. Divisi penjualan harus tahu, divisi produksi harus tahu, divisi accounting harus tahu, ya, divisi HR harus tahu. Kenapa? Karena semuanya harus sinergi. Karena nanti akan ada kaitan. Anda harus minta budget, harus minta dari mana? Dari divisi keuangan. Kemudian harus mempersiapkan produknya, harus dari divisi produksi. Kemudian Anda harus mengoptimalkan sumber dayanya, manusianya, itu dari divisi HR. Jadi semuanya harus tahu begitu. Ya. Maka tertuanglah secara ringkas ya rencana pemasaran itu di dalam bentuk satu, misi perusahaan kita. Oke, visi dan misi itu berbeda. Visi itu goals utama, tapi misi itu adalah bagaimana cara kita meraihnya. Bagaimana cara kita mencapainya. Yang kedua adalah sasaran pemasaran. Jadi tujuan kita siapa? Kita tidak bisa menjangkau, kita harus menyadari ya, kita tidak bisa menjangkau whole market. Kita tidak bisa menjangkau whole market sekalipun itu semua dalam bidang kita. Kenapa? Karena kita masih ada yang lebih besar di atas kita. Masih ada whale-nya, masih ada pausnya yang lebih besar dari perusahaan kita. Kita harus menyadari itu. Nah, makanya kita menetapkan sasaran. Jangkauan kita mau sejauh mana? Kalau Anda belum siap dengan kapasitas se-Indonesia atau kapasitas sampai mancanegara, sampai luar negeri, ya mulailah dari satu kota.
kemudian nanti beralih ke satu kota lagi, atau antar kota, antar pulau, begitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan sumber daya. Jangan memaksakan. Yang paling tidak boleh itu adalah memaksakan sumber daya untuk mendapatkan suatu hasil yang memang di luar strategi tadi, di luar kemampuan kita. Ya, karena nanti tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Yang ada Anda hanya akan menghabiskan dana dan daya, begitu. Ya. Yang ketiga yaitu analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? Yang pertama, strength. Strength ini kekuatan. Dari comparing Anda, jadi analisa situasi itu bisa kita, salah satu teknik yang paling utama adalah menggunakan SWOT ini atau SWOT ini ya. Yaitu kita lihat kekuatan kita apa. Benefitnya kita dibandingkan dengan yang sudah ada apa gitu. Ya, lebihnya kita dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran itu apa? Yang mampu dipertimbangkan oleh konsumen dibandingkan produk lain itu apa? Begitu. Ya, itu yang harus kita cari. Poin apa? Yang selanjutnya weakness kita. Kelemahan kita. Ya, karena pasti sehebat apapun, semendominasi apapun suatu pasar, kita bisa menguasai suatu pasar, tetap kita masih punya weakness. Kenapa weakness kita? Harus kita selalu kenali. Karena masalahnya adalah weakness kita itu bisa dipakai orang lain atau pihak lain, pesaing kita, sebagai peluang bagi mereka. Ya, kita masih ingat dengan bagaimana kuatnya atau hebatnya ponsel Nokia. Yang beberapa waktu yang lalu itu adalah salah satu nomor ponsel atau brand ponsel yang paling top sedunia. Tapi bagaimana rajanya bisa jatuh, bisa tumbang, karena dia tidak pernah mengenali kelemahan. Dia selalu berpikir tentang kekuatannya, bisa sudah menguasai market tanpa mengenali kelemahannya. Sehingga setelah tadi saya bilang, market change itu sangat luas, ya, marketnya itu sangat dinamis, orang mulai bosan dengan situasi atau lingkungan yang diberikan oleh Nokia tadi dan mulai beralih ke yang lain. Ketika mereka mencoba mengembangkan untuk menjadi sama, mereka sudah tidak bisa. Kenapa? Sudah terlambat. Ini ya, kita harus selalu menganalisa kelemahan sebagai resiko. Gitu ya. Dan berikutnya adalah opportunities atau peluang kita. Peluang kita berarti adalah apa? Bagaimana kita melihat kelemahan dari pesaing untuk jadi peluang kita. Apa yang menjadi kelemahan pesaing kita untuk menjadi peluang. Di situ kita bisa jadikan strength dan opportunity. Setelah opportunity ini kita jalankan dan sukses, maka itu jadi strength kita. Tapi sebelum opportunity ini berjalan dengan baik, itu belum jadi strength. Kita katakan sudah bisa jadi strength, kalau apa? Kalau kita sudah mampu opportunity ini dijalankan dan memang sesuai harapan, bisa achieving market atau mencapai target market yang kita ingin. Tetapi selain itu juga kita harus mengingat threat kita atau ancaman kita. Artinya apa? Kita harus melihat juga pesaing kita berapa banyak, kemampuan mereka apa saja, keunggulan mereka apa saja. Ya, siasat dan strategi mereka seperti apa saja. Itu pun harus jadi suatu pemikiran buat kita. Sehingga opportunity ini akan berbanding lurus atau bersama dengan ancaman gitu. Ya. Semakin besar peluang, ancaman pun pasti besar. Semakin besar ancaman, peluangnya pun makin besar. Begitu ya. Selalu ya, resiko dan gain atau keuntungan itu berbanding lurus ya. Selanjutnya, yang keempat adalah pemilihan pasar yang dituju. Baru kita masuk ke segmentasi, targeting. Ya, jadi kita mulai tuju. Kita kira-kira tujuan segmentasi kita, pasar kita siapa saja.
target untuk pasar kita siapa saja. Positioningnya untuk pasar kita seperti apa saja. Nanti kita lebih jelas, kita akan masuk ya nanti bagian bab tentang STP atau segment targeting positioning kita ya. Nah yang kelima itu adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini ya kaitannya dengan price, produk kita, distribution, promosi, cara-caranya atau ya istilahnya identitas dari produk kita tuh seperti apa. Ya, teknik kita pemasaran, distribusi dan sebagainya itu semua kita jelaskan. Ya, itu disebut bauran pemasaran kita. Yang terakhir adalah implementasi, baru kita menerapkan. Ya, artinya kita sudah memiliki strategi yang cukup, amunisi yang cukup untuk kita bisa masuk ke dalam market. Gitu. Nah, pentingnya memiliki sistem informasi pemasaran yang baik dan sejumlah besar informasi tentang persaingan untuk menganalisis situasi secara cermat dan akurat, ini ya bisa dikatakan adalah merupakan jadi sumber daya kita. Dengan kita memiliki sistem informasi yang baik dan kita bisa selalu update tentang situasi terkini, maka itu akan menjadi kekuatan kita. Karena kita akan selalu terus-menerus fleksibel terhadap perubahan yang ada. Gitu ya. Struktur rencana pemasaran secara keseluruhan tidak boleh dipandang sebagai sederetan langkah yang perencanaannya berurutan. Jadi, ingat ya, market kita dinamis. Kita tidak bisa sesuai SOP produksi. Kalau orang produksi itu sesuai SOP. Satu langkah begini, dua langkah begini. Untuk marketing kadang-kadang kita harus lompat. Oh, ini step kedua, ya saya rasa ini kalau kita harus jalankan terlalu lama. Langsung lompat ke step 10. Demi kita mendapati pasar yang menjadi target kita. Karena kalau kita step by step itu too long mungkin. Bisa saja. Lalu kalau gitu fungsinya untuk apa Pak sasaran? Sasaran dan strategi tetap diperlukan. Tetapi pada implementasi kita kembali fleksibel, cair. Ya, jadi ibarat tuh seperti air begitu. Anda beli 1 galon. Ya. Nah 1 galon air ini mau ditempatkan kemana? Itu Anda harus siap. Gitu ya, mau ditempatkan di gelas yang kecil, mau ditempatkan di cangkir yang lebih kecil, mau ditempatkan di mungkin tempat air atau wadah air yang lebih besar, ya, di botol, di mana kita harus seperti air gitu. Jadi fleksibel dengan semua situasi, begitu ya. Beberapa unsur dari pemasaran diputuskan secara simultan. Nah, kadang-kadang sebagai orang marketing, Anda dituntut untuk bisa breaking the rules, tetapi breaking the rules-nya ini because of condition. Jadi breaking the rules-nya bukan karena breaking rules Anda mau sengaja breaking the rules, tapi karena Anda melihat memang ada satu peluang yang harusnya bisa Anda tembus di sana tanpa mengikuti rules ini. Dibolehkan, sangat dibolehkan di dalam dunia marketing. Kenapa? Karena tadi balik lagi dunia marketing adalah dinamis. Ya. Selanjutnya penulisan rencana pemasaran ringkas di atas tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan seluk-beluk rincian dari pemasaran secara keseluruhan. Dari setiap rencana itu akan berbeda-beda, ya pasti. Karena kenapa? Organisasinya berbeda, sasarannya berbeda. Misinya berbeda, targetingnya juga berbeda. Nah, selanjutnya, setelah kita tadi menyusun, ya ini lebih jelas ya. Tadi kita misi ya dan sebagainya. Nah, ini ya terkait dengan misi tadi ya, penentuan misi itu sangat berpengaruh sama apa? Alokasi sumber daya, rentabilitas, kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, misi perusahaan itu akan selalu berpengaruh terhadap bagaimana kinerja dari perusahaan kita. Ya, pernyataan misi yang didasarkan pada satu, analisa cermat tentang manfaat yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi misi kita itu jangan misi yang seperti gini ya. Ingin menjadi perusahaan terbaik. Semua orang ingin menjadi perusahaan terbaik. Tetapi realistis gitu. Realistis dengan keadaan dan bagaimana strateginya gitu. Ya, jadi jangan sampai ketika kita menetapkan misi kita itu hanya seperti mengawang-awang atau istilahnya
Ya maju kena, mundur juga enggak gitu ya. Karena apa nggak realistis? Karena nggak tahu what to do-nya, nggak tahu di sana. Jadi misi itu harus mencantumkan what to do. Oke? Dan analisa terhadap lingkungan serta antisipasi untuk masa yang akan datang. Visi jangka panjang perusahaan yang terkandung dalam pernyataan misi perusahaan menetapkan satu, batasan bagi seluruh keputusan dan tujuan strategi yang akan kita ambil kemudian. Jadi ada limitnya ya. Jadi jangan sampai suatu keputusan ini tidak ada batasnya gitu ya. Karena kita harus menetapkan siapa pelakunya, siapa talent yang akan menggunakan atau mengerjakan job desk tersebut. Gitu ya. Pernyataan misi itu harus berfokus pada pasar yang ingin dilayani, bukan berfokus kepada produk yang ingin ditawarkan. Jadi misi kita harus based on customer, based on client. Misi kita based on market, bukan based on company ya. Ingat itu. Jika misi perusahaan dinyatakan, misi perusahaan didefinisikan terlalu sempit akan berdampak negatif. Oke, bisnis didefinisikan dari segi produk dan jasa, bukannya dari segi manfaat yang didapati oleh konsumen. Atau kita sebut miopia, jadi pemikirannya sempit, hanya jangka pendek saja. Tapi misi kalau dinyatakan terlalu luas juga akan percuma. Kenapa? Karena kita nggak punya arahan yang jelas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, organisasi di sini jelas perlu mendefinisikan pernyataan misi dan sasaran bagi UBS atau unit bisnis strategi. Apa itu UBS? Subkelompok dari suatu bisnis atau sekelompok bisnis yang terkait dalam organisasi yang lebih besar. Jadi UBS ini hendaknya atau secara secara umumnya dia harus mempunyai misi yang berbeda dan target yang lebih spesifik. Pengendalian terhadap sumber daya dan pesaing dan rencana yang terpisah dari UBS lain dalam organisasi. Oke. Menentukan sasaran rencana pemasaran. Tujuannya adalah menjelaskan kriteria. Menyatakan sasaran pemasaran yang baik. Tanpa adanya sasaran, kita tidak bisa mencapai suatu target. Ya, gitu. Ya, supaya apa? Pertama, sasaran kita harus realistis, dapat diukur, dan berjangka waktu. Ingat, sasaran yang baik harus realistis, measurable, dapat diukur. Artinya kalau dikatakan membuat indikator, kita bisa tahu kita berada pada posisi mana dan jangka waktunya berapa lama. Yang kedua, sasaran harus konsisten dan mengindikasikan prioritas dari organisasi. Jadi sasaran harus konsisten dan mengindikasikan prioritas dalam organisasi secara spesifik, itu menyatakan misi bisnis dari bagian awal sampai akhir. Coba kita lihat contohnya ya. Sasaran yang kurang baik itu contohnya. Sasaran kami adalah menjadi pemimpin dalam industri dari segi pengembangan produk baru. Nah, kenapa di sini kurang baik? Karena kurang jelas, what to do-nya nggak ada. Ya, jadi misi bisa, tapi kalau sasaran nggak bisa, dia harus lebih clear. What to do-nya apa? Sasaran kami adalah membelanjakan 12% dari penerimaan penjualan per tahun antara tahun 99 sampai 2000 pada riset dan pengembangan atau R&D dalam usaha untuk memperkenalkan paling tidak 5 produk baru. Di sini jelas. Kalau Anda lihat di sini coba. Realistisnya di mana? Realistisnya 12%. Ya, dapat diukur? Iya, dapat diukur selama tahun 99 sampai 2000. Oke? Dapat diukurnya apalagi? Anda bisa memperkenalkan proyek baru paling tidak 5 punya minimal. Berarti Anda bisa punya ukuran 5 itu perfect, 4 itu 80 nilainya, 3 itu lebih kurang dari itu berarti kan? Berjangka waktunya 1 tahun. Begitu. Ya, sasaran kami adalah untuk memaksimumkan keuntungan, ini pun kurang. Kenapa? Karena gak jelas keuntungan itu didapati dengan cara apa, bagaimana cara mencapainya, ya, berapa persen keuntungannya, gak jelas gitu. Jadi sasaran kami adalah untuk mencapai ROI atau return on investment
sebesar 10% selama tahun 1999 dengan pengembalian kembali atas investasi baru tidak lebih dari 4 tahun. Di sini clear sekali. Bayangkan, jika Anda seorang investor yang ingin membeli saham atau mendanai sebuah perusahaan, kira-kira Anda suka sasaran yang pertama apa yang kedua? Tentu saja kita suka yang kedua. Kenapa? Realistis, tercapai. Kita sudah bisa hitung. Oh, 1 tahun 10%. Berarti kalau saya tanam modal 1 miliar, berarti dalam 1 tahun saya dapat 100 juta. Gitu kan. Dia bisa measurable gitu. Kalau dikatakan memaksimumkan keuntungan, berapa persen? Jangan-jangan ketika saya beli saham 1 miliar, 1 tahun hanya bertumbuh 0,5%. Sementara perusahaan lain sudah ada yang mencapai 30-50%. Atau minimal 10%. Bagaimana kita bisa bersaing? Begitu kan? Selanjutnya, sasaran kami adalah untuk melayani konsumen dengan better. Nah, betternya di mana? Realistis itu dengan kata apa kita sebut kita sebagai better? Sasaran kami adalah untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen sebesar paling tidak 90% pada survei tahunan. Jadi, measurable ya, berapa persen? 90% terhadap kepuasan konsumen untuk tahun 99 dan mempertahankan paling tidak 85% konsumen di tahun 99 sebagai loyal buyer pada tahun 2000. Ya kan? Saya punya 1000. Berarti 90% dan 900%-nya bahkan paling tidak 850 orangnya itu adalah merupakan konsumen loyal kita di next period atau di next year gitu ya. Sasaran kami adalah untuk menjadi yang terbaik sebatas kemampuan kami. Ini nggak jelas kemampuannya di mana gitu ya. Sasaran kami adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dari 30% menjadi 40% dengan meningkatkan pengeluaran promosi sebesar 14%. Promosi harus sejalan dengan tingkat penguasaan pasar, bukan penjualan, tingkat penguasaan pasar ya. Dengan menetapkan penetapan sasaran secara hati-hati, kita punya beberapa benefit. Yang pertama, sasaran tersebut akan mengkomunikasikan seluruh filosofi manajemen, khususnya dari pemasaran, dan memberikan arahan bagi manajer pemasaran, baik itu dari sifatnya manajer sampai kepada staff, supaya mereka bisa memiliki usaha yang terpadu, sinergi, sama-sama tahu capaiannya, sama-sama tahu batasannya, sama-sama tahu berapa yang dikatakan berhasil kriterianya gitu. Yang kedua, sasaran itu berfungsi sebagai penggerak untuk adanya suatu motor ya, jadi penggerak sebagai suatu motor supaya seluruh karyawan dapat mencapai target yang jelas. Ya. Bila sasaran dapat dicapai, maka sasaran akan memotivasi mereka karena mereka biasa akan mendapatkan return, baik itu dalam bentuk bonus ataupun tambahan penghasilan, begitu ya. Nah, proses penulisan sasaran tertentu memaksa para eksekutif untuk menjelaskan cara berpikir. Nah, dengan tadi ada target 40%, dengan tadi ada target 90%, 85%, maka seluruh eksekutif akan memutar otak bagaimana caranya supaya mencapai. Itulah disebut mendayagunakan sumber daya manusia. Artinya mereka itu tidak dimanjakan, tetapi mereka berpikir keras bagaimana supaya sumber daya manusia ini dapat mencapai sasaran yang tadi sudah dijelaskan di dalam sasaran perencanaan. Dan yang keempat, sasaran menjadi dasar untuk melakukan kontrol keefektifan untuk rencana dapat diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Gitu ya. Yang ketiga, ini yang berikutnya adalah melakukan analisa dari situasi. Nah, melakukan analisa tadi seperti yang saya katakan ya, sudah saya jelaskan tentang SWOT. Nah, SWOT itu kita bisa lihat dari sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berarti kita kaji biaya produksi kita bagaimana. Oh, terbatas Pak kemampuan keuangan kita. Oke, kita akui itu sebagai suatu weakness kita. Keterampilan pemasaran, oh kita kreatif, itu berarti jadi kekuatan kita.
Sumber keuangan kita kuat, bagus. Citra perusahaan kita itu bagus, misalkan. Kemampuan karyawan kita, mereka inovatif, itu berarti strength. Teknologi kita baik, oke, gitu ya. Selanjutnya dari sisi eksternal, itu kita bisa melakukan pemindaian lingkungan atau scanning, yaitu dengan cara apa? Pengumpulan dan penafsiran informasi mengenai faktor kejadian dan hubungan serta dalam lingkungan eksternal yang bisa berpengaruh atau bisa ada influence terhadap organisasi atau implementasi rencana pemasaran kita. Eksternal itu tidak bisa kita hapuskan, eksternal itu tidak bisa kita hilangkan, eksternal itu tidak bisa kita acuhkan. Pasti akan selalu ada, tapi tadi saya bilang, ketika kita siap dengan kondisi internal kita, maka kita juga siap untuk menghadapi sisi eksternal kita, gitu ya. Oke. Ada 6 faktor lingkungan makro yang bisa sering kita pelajari. Kita bisa lihat sosialnya, demografinya, ekonominya, teknologi, politik, dan hukum. Ya, kayak dari sisi internal dan eksternal, budaya perusahaan pun jadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena budaya perusahaan itu adalah asumsi dasar diterimanya suatu rencana kita di dalam organisasi. Gitu ya. Jadi apa sih budaya internal? Loyalitas pekerja, sentralisasi, desentralisasi, atau pembagian tugas ya, pengambilan keputusan, kriteria promosi, dan teknik pemecahan masalah. Ya, bagaimana kondisi organisasi kita? Sentralisasi, desentralisasinya bagaimana? Jadi jangan sampai tumpang tindih antara, kalau saya katakan jangan sampai tumpang tindih antara divisi. Oh ini job desk saya, oh ini job desk kamu, saya nggak harus bertanggung jawab di sini. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan SOP yang jelas agar kita tahu siapa ini pekerjaan siapa, tanggung jawabnya kepada siapa, pelaksanaannya oleh siapa, gitu ya. Dan secara eksternal, yaitu budaya perusahaan akan diungkapkan melalui cara perusahaan bagaimana dia adjusting dari masalah dan peluang yang ada. Begitu ya. Respon dan secara organisasi terhadap lingkungan eksternal itu bisa dikategorikan menjadi 4. Pertama, akan mencari peluang. Jadi mereka, ketika mereka melihat adanya suatu kondisi eksternal, itu mereka tidak berpikir pesimis, tapi mereka akan berpikir, oh ini ada peluang. Itulah mengapa mereka selalu mementingkan riset dan komunikasi dengan pasar, survei. Ya. Karena orientasi eksternal begitu kuat, pencari peluang justru akan membangun suatu sistem informasi dengan pengembangan produk yang terprogram. Kita tahu karena begitu cepatnya dinamisnya market, maka kita harus mempersiapkan sistem informasi dan sistem pengembangan produk yang baik. Pencari peluang lebih suka mengembangkan alternatif strategi untuk membuka pasar baru daripada mengembangkan produk dan jasa baru. Sebetulnya ada 2 ya, bisa mereka buka jalan melalui strateginya atau produknya yang harus berubah. Ya, kalau seperti kayak Nokia tadi, itu tentu saja ya sudah tidak ada jalan, bagaimana strateginya pun tidak bisa. Kenapa? Karena yang harus berubah adalah produknya. Tapi kalau untuk produk-produk lain, kita bisa masih mencari jalan, yaitu dengan membuka strategi atau membuka jalan melalui pemasarannya ya. Pemberi reaksi merupakan kebijakan dari pencari peluang karena mereka justru bereaksi terhadap lingkungan bila terpaksa. Biasanya begitu ya, kalau sudah kepepet pasti akan ada ide ya. Pemberi reaksi merupakan suatu pengikut, tapi sayangnya mereka nggak jadi inovatif, mereka hanya ikut karena terpaksa gitu. Sehingga akhirnya mereka menjadi status quo. Ya. Jadi mereka hanya mengikuti lingkungan saja, yang penting tidak ketinggalan gitu. Oke. Nah, ya. Kalau bagian penjaga, respon penjaga, jadi mereka akan menjaga segmen tertentu. Saya tahu nih market begitu dinamis, saya nggak bisa masuk ke semua market. Jadi bagaimana? Udahlah, market kecil aja lah, saya mungkin hanya 1 kabupaten saya pegang. Mungkin saya hanya 1 wilayah ya dalam kota saya yang saya pegang. Sisanya biarkan itu saya tidak pegang. Kenapa?
Karena kita tahu kemampuan kita terbatas. Kalau kita harus ekspansi lebih luas, dan kita dengan sumber daya yang ada, dengan yang sumber daya yang tidak siap, maka ada kemungkinan organisasi kita yang akan terseret. Memenuhi kebutuhan pasar yang begitu dinamis kita tidak sanggup, ya udah, lebih baik kita tetapkan pangsa pasar kita yang lebih kecil. Gitu kan? Nah, jadi ini sebetulnya adalah jalan keluar juga, tetapi kalau dengan sumber daya yang terbatas ya. Kalau Anda masih bisa mengembangkan sumber daya, tidak apa-apa ekspansi lebih luas. Tapi jangan coba-coba dengan sumber daya yang terbatas Anda mencoba ekspansi yang sangat luas. Bukan apa-apa, harus seimbang antara ekspansi dengan sumber daya. Gitu. Atau yang keempat, hanya menjadi penganalisa. Artinya apa? Cenderung konservatif, tapi sekaligus juga agresif. Ya kita harus hanya menganalisa, tapi tidak ada action di sana. Ya, jadi kita mendukung produk pasar baru. Kita bisa menganalisa, kita bisa tahu sebuah keunggulan dan segala macam, tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Atau tidak bisa menciptakan ikut bersama gitu. Ya, tujuan kita menganalisa hanya untuk besok kalau saya punya sumber daya yang cukup, maka saya akan bisa masuk. Tapi kalau tidak ya udah gitu. Daripada Anda menjadi seorang penganalisa, lebih baik Anda menjadi seorang penjaga. Kenapa? Paling tidak ada action, begitu kan? Oke ya, baik. Mungkin seperti itu dulu ya untuk materi kita atau materi yang akan saya sampaikan mengenai perencanaan pemasaran strategis. Silakan Anda kembali pelajari, dengarkan recordingnya. Semoga dapat dipahami dan dapat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.